Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indi Widasari. Saya dari jurusan Ekonomi Islam, Stambuk 2019 dari kelas E, atau saya dari EKI 7E. Singkat saja perkenalan dari saya akan menjelaskan satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Ahmad Fadlan SE MSI. Mari kita simak untuk tugasnya ya. Dimana tugas kali ini adalah jelaskan dan bandingkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibandingkan dengan masa Presiden Joko Widodo. Pergerakan rupiah di masa Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode sejak 2004 sampai 2014. Selama masa itu pergerakan rupiah terdepresiasi. Periode pertama 20 Oktober 2004 sampai 19 Oktober 2009. Pada saat SBY dilantik, rupiah berada di posisi 9.000 US dollar, sementara di akhir kepemimpinannya rupiah berada di 9.395 US dollar. Kurs rupiah mengalami depresiasi sebesar 3,58%. Di periode tersebut, rupiah dihadapkan berupa krisis ekonomi Amerika Serikat di tahun 2008. Mata uang negara global termasuk rupiah pun ikut melemah. Bahkan rupiah berada di posisi terlemah sepanjang sejarah pada 1 Desember 2008, yaitu di posisi 12.150 US dollar. Namun seiring pemulihan ekonomi di negeri Paman Sam memberikan dampak penguatan rupiah hingga berada di bawah 10.000 US dollar. Penguatan tersebut terjadi hingga akhir kepemimpinannya SBY di periode pertama. SBY kembali terpilih menjadi presiden di periode berikutnya, yaitu 20 Oktober 2009 sampai 2014. Saat dilantik, posisi rupiah berada di 9.395, sementara di akhir kepemimpinannya berada di 12.100 US dollar. Depresiasi rupiah jauh lebih mendalam hingga mencapai 28,85. Depresiasi rupiah terlihat di awal 2014. Rupiah berada di atas 12.000. Penyebab utama pelemahan tersebut dari dalam negeri, defisit transaksi berjalan di tahun tersebut menyentuh angka 4,30% dari produk domestik bruto atau tertinggi selama SBY memimpin. Kondisi tersebut yang mempengaruhi penilaian investor terhadap perekonomian Indonesia, akibatnya rupiah mengalami depresiasi hampir 30%. Setelah SBY memimpin 2 periode, Jokowi pun naik ke kepemimpinan. Saat dilantik tanggal 20 Oktober 2014, posisi rupiah berada di 12.000 US dollar, sementara hingga saat ini rupiah berada di posisi 14,61. Nilai depresiasi rupiah menyentuh 21,45%. Selama 4 tahun Jokowi memimpin, cobaan datang dari 2 arah. Cobaan pertama dari global, arah kebijakan Federal Reserve yang agresif menyebabkan mata uang global termasuk rupiah tertekan. Sejak tahun 2015, terhitung The Fed menaikkan suku bunga acuan hingga 175 basis point. Kenaikan tersebut berpotensi terus menjadi hingga akhir tahun. Bank sentral menaikkan suku bunga secara bertahap, merupakan langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Dari dalam negeri, cobaan rupiah juga datang dari perkembangan defisit transaksi berjalan. Selama Jokowi memimpin, transaksi berjalan tidak pernah mencatat surplus. Berbeda di zaman SBY yang pernah mencatatkan surplus di tahun 2011. Meskipun secara angka nilai depresiasi rupiah semakin rendah dibandingkan masa SBY terutama di periode kedua, ancaman pelemahan ke depannya masih terbuka lebar. Perkiraan The Fed yang masih agresif hingga akhir tahun depan. Depresiasi rupiah di zaman Jokowi akan jauh lebih tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Sebelumnya ada sedikit pantun. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudahi, kiranya untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.